Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Oh, Saat ini kita sudah hadir bersama Pak Prof. Bambang Kianes. iya. Kinya apa Pak? Komaruzaman, Oh iya, Komarudzaman. Beliau adalah guru besar dari UIN Sunan Gunung Jati Sunan Bandung. Gunung Jati Bandung. Dan hari ini kita akan membahas soal seputar bahasa Jawa Banten. Oke, Ya, mungkin kita bisa mulai dari kenapa bahasa Jawa bisa ada di Banten. baik. Terima kasih Nanda. Senang bisa di sini hari ini. Saya kira sejarah mencatat bahwa penduduk asli Banten adalah Sunda, berbahasa Sunda karena bukti yang paling dekat adalah adanya Baduy yang berbahasa Sunda. Kemudian beberapa penelitian sejarah nunjukin bahwa ada kerajaan Sunda, taruh kata begitu, si Kabuyutan Ujung Kulon. Kabuyutan dan seterusnya. Jadi awalnya pasti berbahasa Sunda, itu harus diakui. Tapi kemudian di sekitar abad berapa? Abad 14 kayak gitu, ada Sunan Gunung Jati, saya kira yang dari Cirebon. Kita potong aja bahwa dia dari Cirebon bersama dengan Falatehan. Kita potong juga bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Mereka eh, menguasai Sunda Kelapa, kemudian membuat kerajaan eh, Banten di Teluk Banten sana itu, dan tentu saja dia membawa pasukan, membawa anak istrinya bisa jadi, atau kalaupun tidak anak istrinya dari sini, tapi mereka beranak pinak. Nah, karena penguasanya Cirebon sana, dari Cirebon sana beranak di sini. Hasanuddin saya kira istrinya dari sini, atau ada yang bilang dia istrinya dari Demak kemudian dibawa ke sini. Maka bahasa yang dikembangkan adalah bahasa Jawa, mirip Cirebon. Mungkin awalnya sama dengan Cirebon, tetapi kemudian berubah menjadi bahasa Jawa yang khas Banten, yang tidak sama dengan Cirebon. Nah, itu bisa kita buktikan dari wilayah penyebarannya. Wilayah penyebarannya saya kira uh, bahasa Jawa Banten ini di wilayah utara banyaknya. Uh, dari Teluk Banten itu berarti ke kiri dan ke kanannya. Kalau ke kirinya sampai sana, sampai Cilegon, sampai Merak sana ya. Kalau ke kanannya berarti ke Pontang, ke Mawuk sana, sampai ujung Mawuk, sampai berbatasan dengan DKI. DKI. Walaupun dulu saya kira DKI juga yang daerah pantai utara, dan itu masih terlihat, itu berbahasa Jawa Banten karena eh, yang digarap oleh kerajaan Banten saya kira di wilayah utara Banten. Nah, itu artinya tesis saya bahwa ini berasal dari eksodus orang-orang Cirebon dalam rangka pengislaman yang menentukan beredarnya bahasa Jawa. Dan Jawanya kan bukan Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jogja, tapi Jawa Cirebon. Itu karena mereka. Kira-kira kayak gitu. Yang membuat kemudian bahasa Jawanya khas Banten gitu apa sih Pak? Ada banyak pertemuan saya kira. Pertemuan-pertemuan dengan yang pertama Teluk Banten kemudian menjadi pelabuhan internasional. Ada Arab, ada India, ada Inggris, ada Belanda, Perancis juga ada saya kira, Cina, apalagi Jepang, kemudian itu yang pertama. Ada persentuhan-persentuhan yang luar biasa dengan kebudayaan lain. Walaupun kita beberapa bisa nunjukin, tapi selanjutnya kita harus melakukan penelitian. Misalnya, apa sih pengaruh bahasa lain itu dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa Banten ini? Saya bisa tunjukin beberapa, misalnya ada Suriwal,
serwal, serwal itu celana, dari bahasa Arab itu sirwalun misalnya. Hmm. Terus ada pantalon juga, pantalon juga dalam bahasa Jawa, Jawa Banten ada. Lalu dulu waktu saya kecil menyisir rambut itu battle, Betul. jadi ngebattle. Hmm. Saya nggak tahu itu mungkin bukan serapannya bukan dari dulu waktu Inggris datang ke Indonesia, tetapi mungkin tengah-tengah karena nggak tahu ya, saya mesti ngecek. Tapi battle apa kaitannya dengan Beetle misalnya? Kemudian botol itu orang-orang tua nyebutnya batal, Oh ya. misalnya. Itu ada Inggris, ada Arab, tentu juga ada Cina dan seterusnya. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya ada persentuhan dengan masyarakat asli Banten yang berbahasa Sunda itu yang kelihatannya cukup kuat. Jadi saya nggak tahu peristiwa sejarahnya, tapi kita bisa rekonstruksi dulu perbanding apa mereka kuat sekali nih teman-teman dari. Jadi kalau kita mau bagi ya, utara itu Serang, Ya. utara itu Jawa, kemudian selatan, selatan itu berarti sana Lebak Pandeglang. Lebak, Pandeglang dan seterusnya Hmm. itu Sunda. Dan kelihatannya ini kuat banget nih. Dia nggak mau berubah dan itu kelihatan sampai sekarang. Kedua-duanya kuat. Sebenarnya bahasa Jawa Cirebon ini yang kemudian berubah mengikuti menyesuaikan bahasa Sunda Selatan. Oh iya. Sehingga ditinggalin tuh yang apa yang Sunda Cirebonnya jadi luruh mengikuti Sunda Selatan ini, Sunda Banten Selatan. Dan kayaknya itu juga apa selaras ya. Maksudnya bahasa Sunda di Banten juga ada banyak kosakata yang saling meminjam kata dengan bahasa Jawa. Bisa jadi begitu, tapi bisa jadi juga tidak. Tergantung kita mau ngelihat. Oh iya. Ada dua teori. Yang pertama tentang teori Sunda asli yang mana? Sunda asli itu apakah yang di Banten atau yang di Priangan? Nah, kalau kita mau lihat Sunda asli itu yang di Banten, maka ya inilah gitu. Iya. Tapi kita akan bisa melihat bahwa Sunda Banten mengalami beberapa perubahan kalau kita ngukur dengan Sunda yang di Jawa Barat, padahal saya kira beda. Boleh jadi sih ada beberapa ya dari bahasa Sunda Banten yang meminjam dari bahasa Jawa, bisa jadi ada. Karena memang saling apa berhubungan ya, saling saling berhubungan baur masyarakatnya. Kayak kalau kita bisa lihat dari Ubruk juga kadang penuturnya lakon-lakonnya suka mengucapkan itu dan itu jadi komedi gitu. Ubruk sekarang bahasa Jawa bahasa Sunda. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya ada kan? Jadi pada bilingual gitu. Ya, karena mereka punya konsumen penonton yang dari bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Dan kadang kesalahpahaman bahasa itu misalnya kan ada kosakata yang kayak gedang ya, pisang gitu. Itu juga suka dimainkan kan. Gedang ya. Oh iya, itu masih tetap bertahan ya. Iya, masih banyak dipakai. Kemudian kalau misalnya dari balik lagi ke Jawa Banten, sebenarnya ada berapa macam atau dialek ya mungkin. Kan kita kenal kadang ada bebasan. Nah itu bebasan dengan bahasa sehari-hari itu seberapa jauh bedanya? Atau mungkin bebasan itu digunakan oleh siapa sih? Yang pertama, saya pengguna ya, karena sejak kecil saya belajar bahasa Jawa, diajari oleh orang tua dalam dua, bahasa Jawa biasa dan bahasa bebasan. Waktu kecil saya nggak ngerti ya, apa itu bebasan, arti bebasan. Pokoknya bahasa yang sopan, dengan bahasa yang kasar, yang di luar rumah sama teman-teman itu saya pakai bahasa yang biasa, pakai bahasa yang ya sudah seperti biasa aja, bahasa populer di tengah masyarakat. Nah, tetapi ibu saya, kakek saya, bapak saya mengajari saya untuk di rumah itu pakai bahasa bebasan itu. Itu yang pertama. Jadi saya menggunakan itu pada orang tua dan di dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah saya pakai bahasa biasa. Yang kedua,
bapak saya, ibu saya mengajari saya agar menggunakan bahasa bebasan itu pada yang lebih tua. Oh. Saya waktu kecil SD itu pernah dihukum gara-gara ngomong pakai bahasa biasa pada pembantu rumah. Jadi ada pembantu rumah di kakek saya punya tanah banyak, jadi ada penggarap sawah yang membantu rumah. Terus saya pakai bahasa Jawa biasa, itu dimarahi. Kamu nggak sopan, kamu harus menggunakan bahasa bebasan. Nah, saya lihat dari sini lah, berarti bahasa bebasan ini sebenarnya bukan bahasa apa ya, bukan bahasa minimal yang saya alami ya, bukan bahasa feodal. Walaupun nanti misalnya pada guru kita harus, pada orang tua, pada guru kita harus pakai bebasan. Bawahan kemajikan itu pakai bahasa bebasan. Oh, bebasan. Pakai bahasa bebasan. Tapi kalau majikan ke bawahan itu kadang-kadang mereka pakai bahasa Jawa biasa. Tapi dalam kasus kami di keluarga, kami dimarahi kalau kita nggak sopan. Nah, salah satu standar nggak sopan itu pakai bahasa biasa pada orang yang lebih tua, apapun statusnya. Jadi menurut saya bahasa Jawa cuma ada dua, ada biasa, kemudian ada bebasan ini. Nah, tapi nggak seperti di Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah saya kira Jawa Tengah Jogja yang punya kerajaan yang terlestarikan. Bahasa bebasan ini kemudian berubah menjadi bahasa sopan santun. Seseorang disebut sopan, beradab jika dia menggunakan bahasa bebasan. Nah, cuma dua. Jadi bahasa, taruh kita buat kategori, ada kasar, ada halus. Oh, belum ada kamusnya ya, tapi setahu saya tidak semuanya punya kosakata halusnya. Misalnya gini, dudu itu bukan. Oke, dalam bahasa biasa ya, itu dudu itu bukan. Dede, bahasa halusnya itu dede. Dede. Tapi itu nggak bisa dijadiin tolok ukur. Tolok ukur, jadikan rumus bahwa jika U kemudian menjadi E. Oh, kemudian atau yang E itu pasti jadi halus, saya nggak bisa. Walaupun di masyarakat waktu saya kecil atau sekarang juga saya kira ada beberapa kesimpulan yang keliru. Kalau E itu menjadi halus, misalnya pojok, ya nggak mesti itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa halus. Tapi ada yang bilang jadi pejek. Nggak lazim pejek itu jadi bahasa halus. Pojok ya pojok aja, orang nggak ngerti gitu. Terus, jadi nggak semua harus dipaksakan gitu ya? Nggak semua harus dipaksakan harus ada penelitian sebenarnya sejauh padanan lembut, halus, yang biasa dan halus. Saya nggak nyebut kasar ya, tapi biasa dan halus itu kayak gimana gitu. Karena konteksnya kesopanan ya. Kelihatannya konteksnya kesopanan. Nah, kenapa begitu? Karena bebasan yang beredar sekarang di masyarakat itu ternyata berbeda dengan bahasa Jawa yang ada pada Babat. Oh, jadi bukan digunakan di saat itu. Maksudnya bebasan itu berkembang. Kayaknya bukan. Jadi di Babat Banten, Banten rantai-rantai, Babat Cimanuk, babat-babat yang diproduksi pada saat kerajaan Banten untuk mengisahkan peristiwa Banten, kerajaan Banten Islam, itu semuanya pakai bahasa Jawa. Dan itu berbeda dengan bahasa bebasan. Nah, kalau kita mau bagi ada 3, biasa, bebasan, lalu ada satu lagi nih, bahasa bahasa di Babat ini. Bahasa Babat ini nggak ada yang make, nggak ada yang hidupin. Sayang banget. Tapi masih ada yang suka membaca itu?
Ya suka atau membaca, tradisi membaca naskah itu? nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada, saya kira nggak ada. Oh, tapi kita nggak mungkin bisa membaca babat itu kalau kita basisnya bahasa Sunda saja. Itu harus pakai bahasa Jawa. Nah, jadi saya kira bebasan ini sudah gabung tuh sama Sunda. Beberapa hal diserap misalnya. Saya nggak tahu kapan terjadinya, tapi ini kan persilangannya banyak. Pada saat Banten dan pejabat-pejabat yang berbahasa Jawa ini kuat, bisa jadi dia mempengaruhi Sunda. Tapi kita tahu setelah Belanda datang, bupati-bupati yang di Banten ini itu dari Sunda. Husain Jayadiningrat saya kira itu turunan dari lebih besar darah Lebak atau Pandeglangnya daripada darah Serangnya. Nah, terus itu berarti dari tahun 1864 sampai Orde Baru, itu pakai bahasa penguasanya adalah orang-orang dari yang berbahasa Sunda. Apalagi di Orde Baru nanti penguasanya atau enggak dari zaman Belanda itu penguasa di Banten itu saya kira orang Priangan. Mataram, Sunda kayak gitu. Nah, pada saat itu terjadi sangat mungkin ini ada pengaruh Sunda yang masuk ke bahasa Jawa. Jawa Banten ini. Yang awalnya egaliter gitu, jadi ada bentuk bebasan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, dan itu perlu penelitian lanjutan ya. Perlu penelitian yang lanjutan karena kan kita lihat kuasa menentukan bahasa. Nah, kuasa kerajaan Islam pasti akan memberikan kosakata pada Sunda. Tapi setelah Belanda 1864 sampai Orde Baru kira-kira itu penguasa-penguasa yang berbahasa Sunda yang yang memproduksi kuasa. Saya kira ini bahasa sopan santun aja karena tidak sangat ketat ketimbang kalau kita lihat Jawa Jogja. Babasan dalam undak usuk bahasa dalam bahasa Sunda. Oh iya. Nah, saya kira ini juga terjadi pada bahasa Sunda Pandeglang. Pada bahasa Sunda bahasa Sunda Rangkas, undak usuk bahasanya nggak terlalu rumit. Saya duga masih ada bebasan atau bahasa halus di Rangkas atau Pandeglang, tetapi tidak serumit yang di Priangan. Saya kira kayak gitu. Sekedar sopan santun. Ada penggunaan bahasa yang berbeda pada saat ketemu orang tua, ketemu dengan atasan, tapi nggak rumit. Kayak tadi pojok, pejek, nggak mungkin. Ada banyak yang ada banyak yang setahu saya selama menggunakan bahasa Jawa Serang ada yang pojok ya pojok aja. Jadi kosakatanya tidak semua ada padanannya. Iya betul. Kan kalau di Sunda Priangan ya, itu hampir semua banyak. Semuanya ada gitu loh. Makan ada tuang, ada neda, ada apa gitu kan. Hampir semuanya ada. Dibuat sedemikian rupa ya. Kayak 3 tingkatan lagi. Ada tingkatan. Ya tingkatannya jelas untuk Bapak. Di Jawa sana juga ada ya untuk tapi di Banten untuk bahasa Jawa Banten dan Sunda Banten saya kira ada, makanya namanya bebasan aja, bukan undak usuk bahasa, untuk kesopanan aja. Kalau secara harfiah itu bebasan artinya? Tidak tahu ya, babasan itu dalam bahasa Sunda artinya kan berbeda. Babasan itu bukan berarti halus, itu cuman bebasaan. Dari bebasan. Semacam penghalusan mungkin, penghalusan aja bebasan itu. Nah, kami misalnya dan saya kira tidak semuanya mengembangkan bebasan.
bukan Babasan tapi Bebasan. Di apa di Banten ini. Kami eh, diajari Bebasan di rumah, bukan di masyarakat. Tetapi di masyarakat kalau mereka ketemu sama orang tua atau sama guru atau sama kiai, pasti pakai bahasa Bebasan. Tapi apakah semua wilayah Banten itu masyarakat Jawanya mempelajari Bebasan juga? Kayaknya enggak, tergantung pada keluarga. Oh. Karena berarti bisa dibilang yang menggunakan itu ada mungkin dulunya keturunan. Ya, mungkin keluarga bangsawan atau keluarga itu. Kakek saya dari ibu kepala desa yang berlama-lama. Mereka keturunan kepala desa, jadi pasti menguasai itu. Dari keluarga bapak kiai, karena itu dia menguasai itu. Tapi jadi saya kira yang lain berkembang banget. Ya, bisa dibilang. Ya, pesantren itu pelestari bahasa. Gini, yang harus kita apresiasi dari pesantren adalah semua pembelajaran bahasa Arab ketika nerjemahin itu pasti pakai bahasa daerah, mau Jawa atau Sunda. Nah, istimewanya Jawa karena Banten ini pernah menjadi pusat Islam, maka kayak Bogor, Sukabumi, Cianjur, beberapa di daerah Priangan Timur sana, terutama yang ngaji, yang belajar agamanya ke Banten, sampai sekarang kalau ngajarin menerjemahkan bahasa Arab, itu pakai bahasa Jawa Serak. Dan pakai aksara pegon. Arab pegon dan Jawa Serak. Nah, sama juga kalau yang belajar ke Jawa sana, ke Jawa Timur misalnya, ketika dia ngajarin ke Sunda, ke Jawa Barat sana, itu pakai nerjemahinnya pakai bahasa Jawa Timur sana. Nah, jadi kalau begitu penyebar bahasa daerah adalah pesantren. Tanpa rekayasa pemerintah. Karena kan kebayang deh, Nanda nerjemahin. Tapi Nanda misalnya orang Palembang atau orang Medan atau orang Manado. Kemudian belajar bahasa Islam di pesantren di tradisional ya, pesantren tradisional di Banten ini. Si kiainya nggak mau tahu tuh Nanda dari Manado atau dari Maluku atau dari mana. Dia ngajarin utawi iki, iku, kang, den, jadi tengah-tengahnya ya, utawi Bismillahirrahmanirrahim kalawan asmane Gusti Allah misalnya kang welas lan asih Bismillahirrahmanirrahim. Nggak peduli tuh Nanda dari Manado, dari mana ya udah. Nah, mereka belajar ke kita. Sebenarnya Nanda misalnya dari Manado atau dari mana datang ke sini, berarti kan agar dia ngerti Islam, dia harus bisa bahasa daerah. Dia harus ngerti bahasa daerah. Harus ngerti bahasa Jawa atau bahasa tergantung pada gurunya. Jadi pesantren-pesantren itu ngajari dua, ilmu agama dan bahasa daerah. Enggak, bahasa Arab dan bahasa daerah. Yang itu hilang ketika muncul pesantren modern. Pesantren modern nggak ngajarin bahasa daerah, mereka ngajarin bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Semua pesantren tradisional tuh ngajarin bahasa daerah. Sehingga misalnya ada kasus siapa sih? Saya kira jadi selebriti ya. Siapa namanya? Orang Papua yang belajar pesantren di Bandung, di daerah Priangan, dan dia bisa bahasa Sunda sangat yang halus. Kemarin viral itu. Yap. Ya. Sempat lihat. Itu karena dia di pesantren. Ternyata karena di pesantren. Karena di pesantren dia mau ngerti Al-Quran ya, dia ngerti fikih, ngerti tauhid, ngerti
kitab-kitab yang diajarin ini pakai bahasa Sunda, nggak mungkin nggak pakai bahasa Sunda. Di Banten juga gitu. Bahkan tadi penyebarannya itu Priangan itu Jawa Barat itu rebutan antara pengaruh dari Banten dan pengaruh dari Cirebon Jawa Tengah dalam proses penerjemahan kitab kitab kuning. Jadi ada yang aliran dari sini, Utawi, Iki, Iku dan seterusnya. Ada yang aliran dari sana. Di Jawa Barat mulai menggunakan bahasa Sunda untuk menerjemahkan kitab kuning itu dimulai di saya kira tahun 19-an. Tahun 19-an. 19 ke sini ya, sebentar, itu sekitar 1920-an itu mulai di Jawa Barat mereka menerjemahkan kitab kuning itu dengan bahasa Sunda. Sebelumnya bahasa Jawa. Sebelumnya bahasa Jawa. Jadi kalau sebelumnya bahasa Jawa. Jadi kalau saya ketemu dengan beberapa teman-teman di UIN di mana? Dari mana? Dari Serang. Saya juga bisa bahasa Serang. Kok bisa? Karena saya dulu pesantren di Banten dan pakai bahasa Jawa Serang lah. Kebayang gitu. Gimana pesantren itu bisa nyebarin bahasa ini lintas daerah karena dan siapapun, maksudnya tidak harus orang Banten, ternyata dari luar Sumatera. Kalau dia mau belajar Islam dia kayak gitu. Iya. Itu satu hal. Tapi kan yang lain bahasa Serang ini tapi harus ada riset ulang. Jawa Banten ini kan ada di Lampung, ada di Palembang, ada di Bengkulu. Bengkulu tidak banyak, di Medan tidak banyak. Coba gimana itu? Dari yang belajar sini ya? Bisa dari sini, bisa juga karena dulu Lampung, Palembang di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Artinya mereka datang ke situ, mereka beranak pinak, samalah persis seperti itu. Dan bahasanya diteruskan oleh keluarganya, satu sisinya. Dan Lampung, Palembang itu di kampung saya sampai sekarang masih tetap dianggap sebagai bagian dari kita, karena teman-teman seangkatan saya, misalnya teman-teman dulu waktu SD, ketika ditanya mau kemana, mau nyari kerja, kerjanya di mana? Di Lampung, di Palembang. Jadi Lampung atau Palembang itu bagi orang kampung saya itu seperti wilayah yang dekat. Iya. Jadi dalam imajinasi kampung saya mungkin Lampung, Palembang itu bagian dari, masih ada ingatan, masih ada memori kolektif bahwa itu bagian dari kita, dan bahasanya bahasa Jawa. Nah, yang perlu diteliti ulang itu apakah di sana ada bahasa Sunda Pandeglang atau Lebak? Kalau apakah cuma bahasa Serang saja, Jawa Serang aja misalnya, disebut di sana kan disebutnya sebagai Jaseng. Apakah tidak ada bahasa Sunda Lebak, Sunda Pandeglang? Kebalikannya, di kita ada satu desa di Cikoneng ya, di mana? Itu kaitannya juga kayaknya dengan Kesultanan Banten dan perluasan wilayah ke Parangkujang kalau masalah. Iya. Cikoneng bahasanya bahasa Lampung. Satu desa itu bahasanya bahasa Lampung yang ada di Pulau Merak ya, di Pulau Merak kan ya? Dekat Anyar. Di dekat Anyar. Itu kan bahasanya bahasa Lampung tersendiri. Itu mestinya jadi bahan kajian yang lain, tapi kita nggak ketemu ya yang lain selain Cikoneng yang bahasa Lampung. Apakah Lampungnya berbeda dengan Lampung? Itu juga menarik. Apakah Lampungnya Cikoneng ini sama dengan Lampung? Apa sudah Lampung juga? Atau jangan-jangan ini khas juga gitu? Iya benar. Gitu. Menarik. Tapi balik lagi ke naskah, itu sangat penting untuk dibaca ulang terus ya, naskah-naskah yang tadi ada naskah Babat Cimanuk, Babat Cimanuk, Babat Banten Rante-Rante, ada Babat. Jadi kayak Babat ini kan sejarah. Yang pertama dia ditulis dalam bahasa Jawa.
Yang kedua ditulis dalam lagu, ada Harus bisa dinyanyikan ya. sehingga bisa dinyanyikan. Ada pucung, ada dangdang gula, ada sinom, ada megatru, ada segala macam. Tapi dalam bahasa Jawa. Pertanyaannya buat kita sebagai orang Banten. Kita misalnya belajar pupuh, megatru, sinom, dan sebagainya. Pertanyaannya, yang diajarin pupuh yang mana? Itu pupuh sinom untuk Sunda, untuk bahasa Sunda. Saya dulu, karena waktu itu saya sekolah, waktu masih berada di bawah Jawa Barat, maka saya belajar pupuh Sunda, sinom dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sunda. Budak kecil budak kecil bisa ngapung, Iya. dan seterusnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita dengar di Cirebon atau di Jawa, namanya sinom sama, tetapi berbeda tuh lagunya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya ketika itu sinom itu untuk bahasa Jawa, ketika dengan Jawa Serang, lagunya kayak gimana? Saya sendiri nggak sempet nyari tahu tuh. Karena pelantunnya udah nggak ada. Pelantunnya udah nggak ada. Iya. Dulu waktu saya kecil, si orang kayak Mang Jali yang yang garing itu kan pakai bahasa Jawa. Itu biasanya macaseh. Macaseh itu jadi mereka macaseh kan memang membaca kisah manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bacanya itu dilakukan dengan pupuh. Dulu waktu saya kecil masih ada. Sekarang masih di Pandeglang. Tapi bahasa Jawa, bahasa Sunda berarti. Sebagian Jawa juga ternyata. Nah. Jadi di Sunda, walaupun maksudnya masyarakat tuh penutur Sunda, tapi mereka masih bisa melantunkannya pakai bahasa Jawa. Itu menarik. Nah, maksud saya gini, untuk babat ini harus ada rekonstruksi ulang untuk lagunya. Gimana nih cara ngebacainnya gitu. Sehingga kan gini, di Jawa misalnya ada macopotan. Macopotan itu kegiatan sejumlah orang yang membaca naskah kuno, tapi bukan membaca sebagai dalam kerangka analisis kritis, bukan critical reading, tapi lebih membaca dilantunkan dengan lagunya. Dan itu mereka lakukan terus-menerus karena mereka yakin ya pasti melestarikan. Yang kedua, mereka yakin dari sejarah masa lalu ada sesuatu yang bisa mereka ambil. Bisa mereka ambil, mereka simpulkan, tapi juga bisa mereka rasakan melalui nyanyian itu. Nah, saya nggak tahu, Dinas Kebudayaan mestinya merekonstruksi lagu mungkin itu. Perlu menggait Mang Eping kayaknya. Enggak lah, dia kan perpustakaan. Oh iya, beda ya. Nah, tapi harusnya kayaknya arsip-arsip naskah itu juga disimpan di Banten ya. Sekarang ada di mana, Prof? Masih di Leiden, masih di Leiden. Masih di Leiden. Tolong kirim saya ke Leiden. masih di Leiden, dan repot lah. Enggak, ini rekaman yang kita butuhin, karena rekonstruksinya agak sulit ya ketika kita nggak punya media rekam waktu itu. Mungkin ada zaman Belanda udah ada ya. Iya. Zaman Belanda mungkin ada sempat merekam. Saya kecil aja masih ada yang ngadanding pakai pupuh itu. Iya. Artinya sekitar 40 tahun yang lalu itu masih ada. Perlu menelusuri arsip. 40 tahun yang lalu aja masih ada, apalagi di zaman Belanda saya kira mestinya ada. Kalau arsip foto kan sudah didigitalisasi ya, Prof. Jadi kayak gamelan zaman dulu. Dan bahkan ada foto-foto pembawa cerita pantun Baduy gitu. Tapi mungkin kita bisa telusuri juga ya. Misalnya kayak gitu, kayak pembawa cerita Baduy. Ketika dia membawakan cerita, kalau Nanda pernah dengar, sama dengan pupuh yang dinyanyiin teman-teman Priangan. Beda. Iya. Jadi diduga gitu. Namanya tetap Asmarandana misalnya di sini. Tapi laguannya bisa. Laguannya beda sama yang di Priangan atau yang di Jawa sana. Nah, repotnya kan si babat ini semuanya dibuat oleh orang Banten pada zaman itu. Tentu setelah kerajaan hilang, karena babat ini yang mesti dipahami, babat ini
bukan catatan peristiwa langsung, bukan catatan jadi peristiwanya ada lalu bukan reportase langsung. Jauh setelah peristiwanya selesai, ada orang-orang tertentu mencoba merekonstruksi sejarah Banten dengan membuat tembang. Kenapa membuat tembang? Karena tidak ada tradisinya tradisi lisan. Iya, betul. Kalau tertulis orang nggak mau baca, tapi kalau tembang orang ngebacain, orang menyanyikannya di mana tempat, orang mendengar, orang meresapi, orang memahami. Dan itu penting untuk digali lagi ya. Dan itu penting untuk digali lagi, baru kita punya, sorry ya misalnya, ini pertanyaan iseng, kesenian kita apa gitu, kesenian nyanyi kita apa? Kesenian nyanyi kita nggak bisa disederhanakan menjadi salawatan, nggak bisa. Kita punya tradisi itu. Kita punya tradisi itu, oke, satu hal. Tapi selain itu apa? Sementara di Babat itu kelihatan juga ada sejarah. Ya maksudnya ada metrum-metrum yang itu berirama, Asmarandana dan seterusnya. Nah, Babat itu penting. Saya sebenarnya ngedorong kemarin, lihat lagi di 1 bulan ini, lihat lagi Babat itu sudah diterjemahin sama Pujiastuti, arkeolog UI ya, arkeolog UI dan filolog UI. Tapi itu harus rekonstruksi agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Karena Babat Banten itu mestinya dibaca sama Nanda, sama siapa yang jadi pegawai negeri. Karena dari awal Babat itu dituliskan dalam kisahnya itu oleh seorang senior kepada muridnya, yang muridnya itu didorong untuk menjadi pegawai negeri, untuk mengabdi pada negara. Jadi Babat ini bukan kisah sejarah yang tanpa pesan. Babat ini, yang Babat Banten ya, contoh, itu tentu Babat lain ini berbeda. Babat Banten yang diterjemahkan nama Hussein Jaya Diningrat itu, yang jadi disertasinya, itu menceritakan sejarah Banten untuk mengajarkan semangat pembelaan terhadap bangsa dan etika menjadi pegawai. Di dalamnya juga ada etika kepemimpinan. Jadi seorang pegawai itu harus gimana, lalu seorang pemimpin itu harus gimana. Jadi itu bukan murni sejarah, itu ada pengajarannya. Nah, di tengah masyarakat yang sekarang sudah tidak merasa penting untuk setia pada negara, bukan setia pada negara, saya kira penting. Itu penting itu. Makanya perlu membaca ulang. Membaca ulang, dibaca ulang. Yang saya bayangin khusus untuk untuk Babat Banten itu, kalau di provinsi ini misalnya ada sekelompok orang yang tiap malam, nggak usah malam Jumat ya, bisa biar nggak terlalu mistik, malam apa kayak malam Kemis, kayak malam Sabtu, malam apa, baca itu gitu loh. Tapi kan membosankan kalau nggak dilaguin. Iya. Cuma ngelaguinnya gimana, orang kita nggak bisa. Nah gitu. Itu harus rekonstruksi. Harus rekonstruksi. Dan mungkin bisa melibatkan, maksudnya kan kalau rekonstruksi sulit, mungkin bisa membuat semacam inovasi juga ya. Bisa inovasi, toh mereka kan cuma ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. Iya. Misalnya itu Asmarandana ya, bisa dinyanyikannya seperti Asmarandana Sunda, Priangan sana Jawa Barat, atau Asmarandananya versi Cirebonan, atau Asmarandananya lagunya versi Jawa sana. Kita bisa bikin ketiganya gitu. Bisa ketiga-tiganya. Jadi kita harus melibatkan para musisi juga kayaknya. Ya, para pelantun itu. Pelantun kidung ya. Pelantun kidung-kidung itu. Dan itu kuat karena teksnya ada. Dan di teks itu ditulis di atasnya Asmarandana. Iya. Sama seperti Maca Syekh yang
Ada tulisannya Maca juga. saya juga ada. Iya. Asmarandana, Sinom, apa gitu. Hmm. Jadi bukan apa, maksain biar kita punya lagu tradisional lalu misalnya Jawa Barat punya Asmarandana, Jawa Timur, Jawa Tengah punya Asmarandana, lalu masa Banten nggak punya? Enggak, kita ada teksnya. Cuman memang harus digali. Harus diulang. Keren banget pembahasannya. Mungkin ada salam penutup dan apa aja kan untuk teman-teman. Oke, bahasa Jawa penting untuk dipelajari ulang karena beberapa bagian bahasa itu bisa membentuk karakter kita. Bahasa Jawa Serang itu terus terang langsung pada titik persoalan mengajari kita itu terus terang langsung pada titik persoalan, dan itu kadang-kadang membuat orang Serang atau orang Banten tidak disukai karena terlalu jujur. Tetapi ada bahasa-bebasan yang saya dapatkan dari keluarga membuat saya mampu bersiasat. Tidak semuanya harus dikemukakan secara langsung, tapi bisa dengan cara yang lebih lembut. Nah, itu menentukan karakter kita. Bahasa daerah menentukan karakter kita sebagai orang Banten. Lebak punya bahasa yang menentukan karakternya, Pandeglang menentukan karakternya, dan seterusnya. Jika kita hanya pakai bahasa Indonesia, agak repot. Perbedaan kita dengan orang lain apa, itu nggak ada. Dan yang sama, itu harganya sama. Karena itu kita butuh yang berbeda. Salah satu cara pembeda kita adalah, agar kita berbeda adalah melatih kita pakai bahasa daerah, pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa. Baru kita jadi pribadi yang unik. Jadi belajar lagi bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Ini sangat menarik. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa saksikan terus siniar Sahabat. Sahabat itu siniar bahasa dan sastra bermartabat, bermanfaat. Hebatnya bermartabat. Terima kasih. Tetap di Sahabat. Membaca ulang babat itu penting banget, ya, Prof. Nanti kita bicarakan itu. Terima kasih banyak ya, Prof. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.